harus jeli-jeli ya. Iya. Tapi yang jelas negara ini sudah mengakomodir bagaimana sih untuk mewujudkan moral penegak hukum yang baik itu. Namun ketika sudah dilepas dalam dunia praktek, moral ini terdegradasi pasti dengan beberapa kepentingan termasuk kepentingan politis tadi. Terutama yang memabukkan itu adalah uang. Gitu loh. Itu yang sangat memabukkan. Cuman saya masih yakin dan percaya 90% penegak hukum kita ini baik. Saya masih yakin sebagai praktisi. Iya, soalnya dianya sendiri itu nggak punya integritas, maka hasil produknya dia berupa undang-undang, ya kredibilitasnya siapa yang sebenarnya bukan kalau menurut saya penegak hukum bukan yang membuat undang-undang. Bukan. Politik akhirnya. Oh, politik. Oke. Jadi ada intinya seperti itu. Katakanlah dia kan membawa hukum, aturan itu, pelaksana dan lain, menegakkan kan. Operatornya. Gimana yang orang yang menegakkan saja seperti itu nggak bisa dipercaya, integritasnya nggak bisa dipercaya. Maka masalah kredibilitas itu yang masyarakat kan akal pun kalau sudah kena itu ya nggak bisa kayak akal akil mukhtar. Oh, nah itu salah-salahnya itu. Itu lembaga tertinggi loh ya. Lembaga tertinggi. Kalau ya permisi saja, boleh saya katakan bahwa kalau kita langsung mengatakan bahwa iman dan takwa itu sebagai acuan norma itu baik, nggak terlalu naif tuh, kan gitu kan? nggak artinya ya, Baik belum tentu benar. Ya, saya Iya, gitu kan? Baik belum tentu benar. Padahal hukum itu butuhnya kebenaran. Betul. Nah, tadi kalau bilang bermoral baik. Ayo, iki gelap. Bermoral baik. Ya, Pak ya. Bermoral baik, penegakan bermoral baik kan belum tentu benar. Kebenaran itu ada dalam berlembar-lembar tadi. Betul, itu gimana itu? Sekarang bingung ya wes. Ya. Saya tadi sudah bahkan saya memilih bukan benar ya, bukan baik, tapi Benar ya. Iya. Betul. Salah satunya yang punya Benar, kesalahan. salah. Artinya begini, paling tidak kita juga tidak bisa naif seorang yang baik secara ini, tapi moralnya juga nggak bisa menjamin juga pada ini. Cuman kemudian penegak hukum ini saya tidak jarang atau bahkan sering ketika bersidang itu ketemu hakim-hakim yang baik. Bahkan hakim-hakim itu menyampaikan dan memberikan pendidikan kepada saya. Insya Allah kalau saya diberikan kesempatan oleh Allah, saya akan cuci otak hakim-hakim. Sering, tipikor Surabaya masih banyak hakim-hakim yang berintegritas. Termasuk saya, kalau diberikan kesempatan, saya akan cuci otak penegak hukum lewat lembaga yang diberikan kewenangan undang-undang. Artinya, memutus lingkaran setan ini memang ini secara radikal, radikal dalam tanda kutip. Saya bukan radikal yang aneh-aneh. Saya pernah punya konsep penelitian itu, bagaimana caranya mewujudkan sebuah lembaga penegakan hukum yang berintegritas dan bermoral. Kita potong satu generasi. Apa itu? Potong satu generasi. Misalkan Mas Pipit dengan saya ini beda generasi. Ini sekarang generasinya Mas Pipit, maka generasi saya kita hilangkan. Jadi senioritas. Kita hilangkan, kita potong. Karena apa? Lingkaran setan ini nggak akan pernah keputus. Kalau generasi masih nyambung, transformasi knowledge dari Mas Pipit, bagaimana sih caranya menegakkan hukum? Saya punya senior nih, Bang. Saya tanya ya, celah perkara ini di mana? Diajarkan caranya dia ke saya pakai. Karena lama. Kita harus potong itu. Kita potong, kita bentuklah penegak-penegak hukum yang fresh. Insya Allah cara radikal seperti itu bisa. Namun penerapannya harus melewati sebuah kajian yang luar biasa. Itu salah satunya. Salah satunya. Nah, sedangkan yang paling dasar adalah begini. Ya terkait hukum lah. Yang paling dasar. Misalkan begini. Tadi kan mengatakan asas praduga tak bersalah. Misalkan yang terjadi. Ada pencuri helm atau pencuri motor di halaman kampus fakultas hukum. Kalau ketahuan mahasiswa hukum pasti gebukin kok. Pasti. Asas praduga tak bersalah enggak ada. Pasti digebukin. Makanya begini, Pak. Terkait moralitas. Mas Pipit, bukan begini. Pemahaman seorang penegak hukum ini memang benar-benar harus matang. Jadi setiap tingkah laku dan tindakan dia itu bisa mengamalkan ilmunya. Nggak jarang kok, mohon maaf nih, oknum-oknum salah satu nangkep orang, dia belum punya 2 alat bukti cukup, udah dianiaya dulu. Nah itu. Cuma sekarang saya melihat sudah nggak ada lah, ya. Insya Allah nggak ada. Saya belum menemui lagi. Tapi zaman dulu masih banyak seperti itu. Berarti penegak hukum ini tidak mengamalkan asas praduga tak bersalah. Padahal itu mutlak harus diamalkan.
Nah, jangankan seperti itu, nangkep orang, kepolisian itu dia harus jelaskan hak-haknya selain sprint surat penangkapan. Dia harus jelaskan kamu berani dampingi pengacara, ancaman hukuman sekian. Itu tidak dilakukan, padahal itu ada aturannya. Ini ada tadi sedikit belum sempat kita bahas ya, tadi. Hukum dan uang tadi gimana? Iya. Sedikit aja tadi. Ya. Sudah jelas kok. Gimana itu? Ya? Dan uang sudah jelas. Artinya begini. Tadi disebut loh itu ya. Nah, itu gimana itu? Uang itu adalah salah satu kenikmatan yang menggiurkan. Gitu. Ini. Padahal budaya yang paling buruk gitu. Oh iya. Itu yang paling buruk. Menurut Sophocles. Cuman saya meyakini ya, uang tidak kemudian menjadi hal yang segalanya. Biasanya para penegak hukum itu baru bisa muncul integritasnya setelah dia dapat pelajaran. Contoh misalkan, dia dapat karma misalnya. Ini dimensi lainnya Mas Fit. Ada ya, ada sebenarnya. Banyak. Bahkan saya, teman-teman dari penegak hukum yang lain sering cerita yang saya nyuruh dulu saya Mas terlalu begini sama orang, akhirnya saya banyak. Akhirnya dia alhamdulillah bertobat. Sekarang saya yang penting lempeng aja Mas, udah nyiapin mati dan sebagainya. Insya Allah orang itu kalau penegak hukum itu kalau ingat mati, beres ini urusan. Lah dia sudah minta maaf nggak sama yang kemarin-kemarin? Kalau belum masih dosa loh. Kayak dimensinya lain. Nasional itu buat apa ini kan gitu. Ini dimensi lain kalau masalah itu Pak. Karena uang itu membentuk manusia individu itu sinis dan ada rasa bosannya. Enggak juga. Enggak bosan. Iki mau padahal Sophocles. Iya loh ada. Ya ta. Itu kurang 10 menit dulu. Oh iya. Nah itu memang diskusi kita pada episode yang ke-21 ini memang banget menarik ini ya, karena langsung kita kayak mencakar-cakar gitu. Mulai dari masyarakatnya, mulai dari individu atau penegak hukumnya, Stakeholdernya juga. shareholder, stakeholder, semuanya kita ini kan. Ya padahal sekarang negara kita ini ibaratnya hukum sudah bukan lagi panglima karena masih sudah kalah dengan politik sekarang ini. Ya. Ini kan ironis gitu. Ya. Artinya hukum ya sulit untuk ditegakkan kalau seperti ini gitu. Kalau kita mengandalkan politik. Selalu menggunakan itu ya. Dan ada juga mungkin kita akan bahas besok-besok itu tentang kapitalisme. Tadi soalnya ada uang misalnya. Iya. Itu kan kita berbicara itu. Ada yang Sensitif kita hukum ya. ya. Uangnya sensitif. Sensitif banget itu. Rina ada pertanyaan atau apa begitu tentang hukum atau apa? Tapi jangan banyak-banyak ya. Iya. Waktu kita sudah sedikit. Oh betul. Nah pertanyaannya gini Dia ya. tanya kita pulang. Wah ini. Iya. Tadi berbicara tentang penegakan hukum, ada stakeholder ya, ada. Misalnya gini, sudah jelas bahwasanya vaksin ini sebelumnya kan digratiskan. tentang vaksin ya? Iya, digratiskan. Tapi kenapa mulai dari sini, mulai berlanjut dewasa ini, kenapa disuruh bayar gitu? Nah, ini penegakan hukumnya seperti apa itu? Oh begitu. Nah, itu, peralihannya seperti apa? Sebelumnya diproses itu bagaimana? Kebijakannya seperti apa? Dasar filosofis hukum itu lembaga legislatif ketika ingin membuat hukum, kalau dalam hal ini dewasa ini kan pemerintah ya, eksekutif lewat keputusan menteri atau bupati dan gubernur, itu seyogianya dia harus mengkaji dulu norma dan nilai yang ada di masyarakat, mewujudkan asas kemanusiaan. Maka ditutup mengkajinya nggak bisa. Nah, kemudian kalau sampai ada vaksin itu berbayar, ini cilaka 13. Pemerintah ini beri vaksin ini dari APBN, uangnya masyarakat, uang rakyat. Kalau mau dijual lagi kepada rakyat, astagfirullah bahasa saya. Maka itu cacat ya? Bukan lagi ngomong masalah cacat. Saya sebagai muslim itu zalim. Oke. Itu kezaliman. Tapi alhamdulillah penerapan vaksin berbayar terbaru adalah tidak jadi diberlakukan. Artinya ya saya bersyukur bahwa pemerintah kita ini masih mendengarkan cerita rakyat. Terlepas penilaiannya benar apa tidak ke pribadi masing-masing. Tapi paling tidak vaksin berbayar ini sudah tidak jadi diterapkan, sehingga ya tetap sesuai aturan. Uangnya rakyat harusnya untuk rakyat. Makanya saya berpesan, kalau boleh saya berpesan kepada pejabat-pejabat negara itu jangan terlalu
inilah ya, arogansi atau Kuasa. berkuasa. Karena ingatlah yang gaji kalian itu rakyat. Kalian nggak bisa makan kalau nggak rakyat gaji. Rakyat is Populis Day, bahasanya begitu. Jadi suara Tuhan itu suara rakyat. Kalau Vox Populis, Vox Populi Day. Malah ius, kalau ius hukumnya. Jadi sorry. Sudah dibenarkan sama dosen. Maksud saya, ingatlah itu. Jadi jangan punya jabatan dan kuasa kemudian seenaknya sendiri, karena pasti itu diambil. Baik ya, terima kasih Mas Engki, Om Engki Suseno ya. Untuk Dimas Diajeng dan Netralis, jika ada kasus hukum atau apa, bisa langsung dengan Mas Engki ini, bisa dihubungi, bisa lewat Facebook atau apa, dan juga rekan-rekan yang memiliki produk UKM atau produk yang bisa kita share, kita bagi bersama, bisa langsung menuju ke studio Cetek Geni, dan kita akan paparkan di depan begitu ya, agar bisa dilihat, dan bisa langsung ke Jalan Sukolilo ya. Sukolilo nomor 10 ya. Jalan Pangsut. Panglima, Jalan Panglima Sudirman. Kalau kelurahannya pakai Sukolilo. Nomor 10 ya, itu saja. Untuk akhir, tadi ada satu kata yang ingin saya share dengan Dimas Diajeng dan Netralis, bahwa keadilan itu tidak bisa ditegakkan secara letterleks, tetapi harus dengan cara-cara yang humanis, dan agar terciptanya integritas dan moralitas penegak hukum, setidak-tidaknya harus menghilangkan adanya senioritas di dalamnya.